Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mahasiswa dan mahasiswi Universitas Telkom Semarang yang saya hormati Bu Munifa. Terima kasih sudah hadir Bu. Dan saya hormati juga mahasiswa dan mahasiswi Universitas Telkom Semarang. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, untuk mata kuliah hari ini kita mulai sekarang. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang telah hadir ya. Ada Mbak Anaiska, Mbak Anita, Mbak Anissa, Mbak Daniel, Bu Nifa, Mbak Rismi, Mbak Sunaryati, Mbak Jidan ya. Terima kasih sudah hadir dalam mata kuliah Finansial Teknologi. Baik, langsung saya mulai mata kuliah hari ini. Sudah bisa tampil ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam mata kuliah hari ini nanti kita akan membahas yaitu tentang studi komparasi. Ya, apa itu tentang studi komparasi nanti kita akan bahas bersama-sama. Sebelum mata kuliah hari ini kita mulai, lebih baik kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Berdoa mulai. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Puji syukur kita panjatkan kepada Gusti Allah Ta'ala sehingga kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah Finansial Teknologi. Dalam mata kuliah hari ini kita akan bahas yaitu tentang studi komparasi. Tidak lupa kita panjatkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya nanti dari Allah, amin. Dan semoga mahasiswa dan mahasiswi dapat melaksanakan program dengan baik dan dapat lulus dengan baik dan mendapatkan nilai yang baik, amin. Diharapkan nanti setelah mahasiswa dan mahasiswi selesai dalam mata kuliah Finansial Teknologi, diharapkan mahasiswa dapat memahami apa itu tentang materi dari Finansial Teknologi dan dapat diterapkan nanti di masyarakat kelak nanti, amin. Baik, kita mulai hari ini. Nah, sebelumnya kita sudah membahas ya tentang Finansial Teknologi ya. Apa saja aplikasi yang digunakan dalam transaksi online Finansial Teknologi ya. Kemarin kita sudah membahas ya, ada dari Dana, Shopee ya, ada kegiatan Finansial Teknologi ya, ada Grab, ada Gojek ya. Itu salah satu kegiatan yang menjualkan jasa. Dalam kegiatan itu juga menampung namanya Finansial Teknologi ya. Kemarin kita sudah bahas bersama-sama yang menggunakan transaksi online ya. Dalam mata kuliah ini nanti kita akan bahas yaitu tentang aplikasi yang berhubungan dengan online juga, yaitu dengan reksadana, penjualan efek reksadana, yaitu dengan menggunakan aplikasi Bibit ya. Aplikasi Bibit ini bisa mahasiswa dan mahasiswi downloadnya di Play Store, yaitu salah satu aplikasi reksadana ya yang menjualkan jasa Finansial Teknologi ya, yang sudah banyak sekali digunakan di masyarakat sekitar. Contohnya dalam penggunaan reksadana ya.
reksadana ini banyak sekali contoh-contoh aplikasi yang sering kita jumpai, yang sering kita ketahui ya. Nah, salah satunya yaitu reksadana atau namanya Bibit ya. Nah, PT Bibit ini tumbuh bersama merupakan suatu agen ya, jadi penjualan efek reksadana, agen penjualan atau sebagai mitra distribusi ya, melalui fasilitas transaksi yang online ya, yang dapat kita lakukan di HP kita yang sudah berbasis Android ya. Nah, PT Bibit ini lebih mengutamakan desain, pengalaman pelanggan ya, terus kemudahan, dan hingga resikonya dianggap rendah atau tidak terlalu beratnya, kesederhanaan dan kekinian untuk masyarakat yang masih awam dengan investasi ya. Berdasarkan dari buku ya Arif tahun 2019, dengan adanya fasilitas transaksi online, maka fasilitas reksadana dapat dilangsungkan secara elektronik ya oleh PT Bibit tumbuh bersama melalui aplikasi yang disebut dengan Bibit ya, yang dapat kita gunakan di Android atau iOS. Aplikasi Bibit ini ya merupakan suatu aplikasi ya reksadana yang tujuannya untuk membantu ya, salah satunya negara kita ya, masyarakat rakyat Indonesia dalam melakukan investasi ya, baik untuk investasi pemula maupun investasi investor yang sudah terbiasa berinvestasi. Jadi aplikasi Bibit ini ya, platformnya, penjualannya, reksadananya yang baru diluncurkan ya, dengan menargetkan 100.000 hingga 200.000 nasabah. Permohonan pembukaan rekening diefek oleh PT Bibit ini ya, bersama akan disetujui berdasarkan pemerintahan transaksi ya, melalui transaksi secara online ya, memproses pembeliannya, penjualannya, pengaliannya, sehingga penyataan reksadana yang dapat kita telah atau kita kelola ya dengan baiknya. Nah, tapi juga yang perlu kita pahami untuk mahasiswa dan mahasiswi dalam melaksanakan aplikasi ini, aplikasi apapun yang menggunakan jasa seperti reksadana ya, itu salah satunya aplikasi yang salah satunya adalah aplikasi Bibit ya, itu juga kita harus berhati-hati juga ya, kita harus memahami dulu bagaimana cara kerjanya, cara sistemnya, sehingga nanti mahasiswa tidak mengalami yaitu namanya kerugian yang terlalu besar. Investor dapat langsung ya melakukan investasi dengan optimal ya, sesuai dengan level resikonya. Jadi untuk melakukan investasi tidak perlu takut ya, dan tidak perlu bingung ya, karena pada aplikasi Bibit ini telah menggunakan riset pemenang yaitu namanya Nobel Prize atau Harry, dengan menggunakan sebuah metode pembentukan portofolio investasi ya. Jadi artinya dalam kegiatan ini nasabah dapat mengetahui transaksi yang telah kita laksanakan, yang telah kita transaksikan dalam aplikasi tersebut ya, baik dari jumlah dana yang kita masukkan, investasi yang kita masukkan ya, sehingga nanti nasabah dapat mengetahui ya, jumlah dari reksadana ya, yang kita investasikan dalam
aplikasi bibitnya. Nah, dalam modern portofolio teori ya dapat prinsip yang akan menyelesaikan investasi yang mana lebih cocok dengan profil risiko para investor ya. Selain itu ya, investor dapat melakukan rebalancing ya, penyesuaian berinvestasi dari waktu ke waktu ya dengan adanya perubahan kondisi keuangan yang ada usia, kondisi pasar, serta terdapat toleransi risiko. Aplikasi bibit ini ya menyelenggarakan perdagangan efek ya di bursa efek mulai hari Senin hingga dengan hari Jumat, kecuali dengan hari tersebut ya terdapat libur nasional dinyatakan hari libur oleh bursa efek ya. Di bibit sendiri juga terdaftar dalam orientasi jasa keuangan yang sebagai lembaga negara independen yang telah dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang kita ketahui. Aplikasi bibit ini sudah banyak sekali digunakan di masyarakat ya. Contohnya di orang yang ingin menginvestasikan dananya supaya keuangannya bisa bertambah, sudah banyak sekali yang belajar menggunakan aplikasi bibit salah satunya. Otoritas Jasa Keuangan telah memiliki fungsi ya untuk menyelenggarakan sistem ya pengaturan, pengawasan yang terintegrasi ya terhadap keseluruhan kegiatan ya di dalam sektor jasa keuangan dan bebas campur tangan dari pihak lain. Jadi, secara keseluruhan, otoritas jasa keuangan mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyelidikan. Jadi untuk mahasiswa nanti yang ingin menginvestasikan dananya ke aplikasi bibit ya, jadi kita tidak perlu namanya takutnya atau berwas-was, tapi juga kita harus selalu waspada dalam melaksanakan atau menggunakan aplikasi bibit ya. Walaupun di dalam ini sudah mendapatkan izin dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan salah satunya yang mempunyai fungsi ya tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, dan pemeriksaan penyelidikan. Nah, di dalam aplikasi bibit ini kita bisa menanamkan sahamnya kita, uangnya kita di dalam aplikasi bibit ini. Tapi juga kita harus mengontrol ya transaksi keuangan kita dalam aplikasi bibit ini. Mahasiswa bisa mendaftarkan dirinya melalui download ke Play Store ya aplikasi bibit salah satunya. Nah, Otoritas Jasa Keuangan berdiri untuk menggantikan peran dari Bapepam LK ya, sehingga para nasabah harus melakukan kewajibannya untuk mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku terhadap tiap-tiap efek serta mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia, di negara kita salah satunya ya. Jadi semua lembaga itu harus mematuhi semua aturan dan ketentuan yang berlaku, serta nasabahnya juga mematuhi peraturan dari jasa keuangan yang telah berlaku dalam negara kita. Selain aplikasi bibit ya, terdapat juga aplikasi yang dapat membantu mempermudah dalam berinvestasi ya, sebuah dengan perkembangan internet ya, teknologi, yaitu dengan menggunakan Ipoteka.io ya. Aplikasi ini merupakan portal investasi online ya yang terlengkap dari Indo Premier ya, sekuritas yang telah
dirancang khusus salah satunya dalam menggunakan aplikasi ini. Jadi dengan menggunakan Ipotego ini ya, dalam melihat beragam produk investasi ya di pasar modal. Jadi pada aplikasi ini melayani ya klien individu ataupun korporasi ya, sama hal dengan aplikasi Bibit ya. Di layanannya diberikan juga mencakup jual beli saham yang telah melayani lebih dari 25% di investor di Indonesia salah satunya ya. Itu yang sudah bergerak di tahun 2020 ini saat ini ya. Nah, Ipotego ini salah satu aplikasi keuangan yang berintegrasi serta memberikan berbagai macam kemudahan ya dalam berinvestasi, salah satunya di instrumen reksadana, saham, dan ETF, serta dalam suatu platform, satu akun ya, di satu bank pembayarannya, satu respondingnya. Pengaksesannya dalam Ipotego ini dapat melalui desktop ya, atau laptop, atau HP smartphone yang berbasis Android ya salah satunya, atau iOS ya. Jadi pengunduhannya Ipotego di smartphone dapat dilakukan secara gratis ya, dan kemudian dapat menikmati info yang telah terjadi mulai dari data keuangan perusahaan, data perdagangan, analisa reksadana, riset keuangan, investasi, serta informasi keuangan dan fitur yang menarik lainnya dalam aplikasi Ipotgo. Ya, salah satunya dari aplikasi reksadana yang menggunakan namanya investasi reksadana. Ya, sudah berizin resmi juga dalam OJK dan wajib mematuhi peraturan dan ketentuan dalam berinvestasi sesuai dengan peraturan OJK yang telah berlaku saat ini. Salah satunya seperti itu ya. Jadi mahasiswa ini juga bisa menggunakan aplikasi reksadana, salah satunya ada Ipotgo ya, terus ada Bibit ya, itu salah satunya yang kita sudah banyak sekali menggunakannya ya. Terus kita juga bisa menggunakan Dana ya, salah satunya juga bisa dalam investasi emas misalnya, seperti itu ya. Kalau kita ini kalau punya uang lebih ya, apa salahnya kita berinvestasi ya. Bisa berinvestasi untuk membeli emas ya, karena harga emas itu kan pasti akan naik juga akan turun nanti, tapi kebanyakan harga emas itu kan naik ya. Maka kita bisa berinvestasikan uang kita dalam emas, dan kita bisa misalnya punya uang lebih, kita bisa berinvestasikan juga dalam bentuk properti ya. Properti ini banyak sekali contohnya ya. Jadi kita ingin dana kita berinvestasi ini tidak harus dengan aplikasi ya, bisa. Tapi kalau kalian ingin menggunakan aplikasi ya bisa juga ya, yang sudah berbadan izin resmi ya, seperti Bibit, Ipotgo ya, itu yang sudah berbadan resmi dari proses keuangan. Jadi sehingga transaksi keuangan kita dapat mengetahui jadi pemasukannya kita, perkembangan dana kita juga bisa mengetahui informasi analisa keuangan kita ya, salah satunya seperti itu ya. Nah, berikut terdapat beberapa unggulan yang dapat dimiliki dalam aplikasi Ipotgo ya. Nah, yang pertama sebagai berikut. Yang pertama, penyimpanan data dalam Ipotgo dengan menggunakan sistem keamanan yang memiliki lisensi ya, dan bersertifikat internasional salah satunya. Jadi mahasiswa ini
bisa mengetahui kelebihan dan unggulan dari iPodku ya. Jadi tidak ragu-ragu jika mahasiswa ingin mendownload aplikasi iPodku ya, bisa menanamkan investasinya di dalam tersebut. Yang kedua, terdapat fitur hack wheel yang memudahkan para nasabahnya untuk mengaplikasikan kelebihan dana yang tidak terpakai di rekening dana nasabahnya untuk dilakukan pembelian pasar uang secara otomatis ya di aplikasi iPodku. Salah satunya seperti itu ya, terdapat fiturnya. Jadi memudahkan para nasabahnya untuk mengalokasikan kelebihan dananya di banknya ya, di rekening dana nasabahnya ya, dalam pembelian pasar uang secara otomatis. Nah, fiturnya ini instan ya. Artinya switchingnya melalui fitur ini nasabah tidak perlu menunggu waktu hingga 3-4 hari untuk hasil penjualannya reksadana untuk membeli reksadana baru atau sahamnya. Jadi salah satunya ini iPodku ini membutuhkannya dapat melakukan penjualan reksadana, menarik dana hasil dari penjualan reksadana dari hal yang sama pula, dari waktu yang sama pula. Jadi kita melakukan penjualan, kita melakukan pembelian, kita mau menarik dana, itu bisa juga melalui iPodku karena ini ya sudah berbadan izin resmi dan juga memiliki lisensi sertifikat internasional dalam iPodku ini. Salah satunya ya sudah berbadan resmi dari OJK. Selanjutnya, aplikasi iPodku yang menyediakan fitur highlight ya. Jadi reksadana iPodku yang akan digunakan untuk membandingkan kinerja reksadana hingga fund evaluasi ya, untuk melihat rekening reksadana sesuai dengan kinerjanya. Sedangkan untuk saham ETF-nya dapat menggunakan live trade-nya di transaksi sahamnya ya, yang multiguna atau multi class ya, salah satunya di data komparasinya, perbandingan berdasarkan fundamentalnya, teknikalnya, dan juga gorobonya, sistem robotiknya. Selain aplikasi Bibit ya, iPodku juga berada di bawah pengawasan otoritas jasa keuangan, yang mana para nasabah harus menggunakan aplikasi dengan bijak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di otoritas jasa keuangan. Nah, jadi otoritas jasa keuangan ini juga memantau ya, artinya pengawasan terhadap aplikasi iPodku salah satunya, dan aplikasi Bibit ya salah satunya. Kalau kita menggunakan aplikasi Bibit atau iPodku, sama-sama sudah berbadan izin resmi dari OJK dan dalam pengawasan otoritas jasa keuangan. Jadi para nasabahnya bisa mendownload, bisa menggunakan aplikasi tersebut dengan baik dan bijak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di jasa keuangan di negara kita, salah satunya di Indonesia ya. Nah, era perkembangan internet dan teknologi yang berkembang hingga saat ini ya, jadi membawa dampak perubahan pada bisnisnya atau usaha yang ada di dunia, salah satunya pada pelayanan jasa keuangan. Dengan adanya aplikasi investasi ya, seperti Bibit dan iPodku,
dapat mempermudah untuk melakukan investasi dengan baik yang berbagai strategi dan informasi yang telah tersaji, terutama untuk generasi muda harus melakukan berinvestasi secara berkala dan memberikan pengetahuan yang secara baik. Selanjutnya, bibit merupakan investasi yang diakui oleh Jasa Keuangan atau OJK secara hukum dan sah dalam hukum negara kita, negara Indonesia, dalam melakukan transaksi investasi dengan aplikasi tersebut Jadi, bibit sangat cocok digunakan untuk generasi milenial saat ini. Desain aplikasinya, termukanya, serta tampilannya yang sederhana memudahkan untuk investor dalam memudahkan memahami cara berinvestasi. Jadi produk yang ditawarkan pun cukup beragam dan terdiri dari produk-produk yang risiko ringan hingga risiko yang cukup tinggi. Kalau kita untuk pemula, lebih baik kita belajar dulu untuk risiko yang ringan, jangan pakai yang risiko yang lebih tinggi karena kita juga belum memahami apa itu tentang aplikasi bibit maupun aplikasi Portgo tapi juga kita sebagai nasabah juga berhati-hati dalam melaksanakan menggunakan aplikasi yang sudah banyak sekali di luar dalam namanya itu berinvestasi menggunakan online dalam reksadana. Nah, produk-produk yang ditawarkanmu tidak hanya produk pasar uang saja tetapi produk lainnya. Selain itu, kecerdasan yang dibuat pun untuk ditargetkan pada mereka yang kurang berminat pada berinvestasi dan tidak mengenai secara mendetail mengenai investasi Dan salah satu contohnya adalah kecerdasan machine learning, yaitu investor yang baru mendaftar akan diwawancarai tingkat menentukan toleransi terhadap risiko yang akan didapatkan nanti dalam menggunakan aplikasi bibit maupun e-Portgo. Jadi untuk mahasiswa dan mahasiswi Universitas Telkom Semarang mahasiswa ini sudah memahami sudah banyak mengenal aplikasi yang sudah kita bahas sebelumnya bersama-sama dalam aplikasi finansial teknologi. Banyak sekali yang kita pelajari, salah satunya ini yang baru kita pelajari ada menggunakan bibit ada yang menggunakan e-Portgo dan juga finansial teknologi yang menggunakan jasa contohnya ada Grab, Gojek itu jasa transportasi tapi juga kita memahami dapat menggunakannya terus ada namanya reksadana seperti Shopee Lazada juga. Kita berhati-hati dalam menggunakannya, jangan sampai kita namanya ceroboh dalam menggunakannya. Kita harus mengetahui risikonya juga kalau kita ingin berinvestasi secara online. Sebenarnya untuk mahasiswa dan mahasiswi yang sudah bekerja banyak sekali yang kita bisa berinvestasi, tidak harus menggunakan aplikasi seperti tersebut tapi juga mahasiswa bisa berinvestasi di bank juga itu kalau kalian takut dengan menggunakan aplikasi bibit atau e-Portgo misalnya takut dan was-was tapi mahasiswa juga bisa menggunakan namanya berinvestasi di bank banyak sekali investasi di bank kalau kalian ingin berinvestasi di bank bisa. Kita nanti mahasiswa akan mendapatkan keuntungan atau namanya bagi hasil di bank itu sendiri banyak sekali
yang bisa kita investasikan, salah satunya di bank. Jadi kalau uang kita berinvestasikan di bank, ini mahasiswa tidak perlu takut atau was-was uangnya hilang, karena akan dijaga langsung oleh OJK dan lembaga bank tersebut. Data nasabah kita juga akan ada di dalam bank tersebut, dan kita bisa mengetahui data keuangan kita dengan aplikasi yang telah tersedia di banknya tersebut. Banyak sekali bank-bank yang melakukan namanya berinvestasi. Nah, ini adalah salah satunya ya pada aplikasi yang dibuat oleh PT Bibit, ya tumbuh bersama. Ada beberapa kekurangan, yaitu aplikasi ini produk-produknya ditawarkan relatif sedikit ya dibandingkan aplikasi investasi lainnya. Jadi sehingga lain aplikasi ini cocok yang digunakan untuk investor pemula saja, meskipun kecerdasan teknologi cukup baik. Jadi teknologi ini masih kurang dibandingkan aplikasi lainnya. Ini adalah gambaran kalau kita menggunakan aplikasi Bibit ya, kalau kita sudah download di Play Store. Nah, selain ya Bibit tumbuh bersama, ada juga PT Indo Premier ya, atau sekuritas yang sama menawarkan aplikasi berinvestasi yang memudahkan pengguna untuk berinvestasi dimanapun dan manapun dengan memiliki aplikasi InpotGo ya. Aplikasi ini memiliki beberapa unggulan serta tabel yang telah disebutkan di atas ya. Di keunggulannya, pembuatan saldo pertama kali adalah 100.000 yang sudah dapat digunakan oleh investor untuk membeli produk-produk yang ditawarkan. Selain itu, proses pendaftaran pun sangat mudah ya, karena tidak dilakukan untuk mengirim file fisik ya. Jadi cukup dengan mengisi data yang ada di aplikasi saja. Di waktu pemasangannya tidak terlalu lama, hanya sekitar 2 jam. Akun akan dapat digunakan setelah mengisi saldonya tersebut. Jadi saldonya kalau kita ingin menanamkan sahamnya di InpotGo ya, itu adalah salah satunya adalah 100.000. Jadi nanti kita bisa menggunakan fitur-fitur apa saja yang telah ada dalam aplikasi InpotGo. Salah satunya kalau kita atau mahasiswa yang ingin menanamkan sahamnya di dalam beraplikasi reksadana ya, yang kalau ingin berinvestasi. Selanjutnya, PT Premier ini sekuritas kurang maksimal karena melalui websitenya dari aplikasi itu sendiri. Hal ini dikarenakan aplikasi terlalu berat untuk digunakan pada Android biasa dan juga bisa dibuka melalui website ya. Hal ini menyebabkan kinerja dari aplikasi tersebut cukup lambat yang perlu kita ketahui. Ini adalah salah satunya kalau kita menggunakannya. Kita tampilannya, aplikasinya apa saja yang kita bisa gunakan di dalam InpotGo. Salah satunya seperti ini adalah tampilannya. Kalau mahasiswa nanti yang mendownload di dalam Androidnya, di HP-nya, smartphone-nya, jadi nanti mahasiswa bisa menggunakan aplikasi InpotGo ini. Nah, kalau mahasiswa ingin menggunakan aplikasi ini, lebih kita mahasiswa menanamkan modal sahamnya jangan terlalu besar. Jadi pakailah yang sedikit dulu sehingga nanti resikonya tidak terlalu besar ya. Kalau ingin menanamkan berinvestasi, di salah satunya bisa menggunakan Bibit atau InpotGo. Tapi kalau mahasiswa masih takut dengan menggunakan aplikasi tersebut ya, mahasiswa bisa menanamkan investasi sahamnya di bank ya. Karena kalau di bank ini salah satunya sudah berbadan izin resmi ya, dan ada dari lembaga penjamin simpanan juga. Jadi namanya nanti mahasiswa bisa mengetahui perkembangan data keuangan dari nasabahnya
dengan menggunakan aplikasi yang sudah tersedia di bank tersebut. Ya, salah satunya seperti itu. Nah, dari kesimpulan di atas ya dapat kita ketahui, jadi berdasarkan penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa aplikasi Podgo lebih unggul dibandingkan dengan Bibit. Hal ini dikarenakan berdasarkan dari layanan aplikasi yang ditawarkan oleh Podgo lebih bervariasi dan sahamnya serta dananya, resannya, penjual beliannya juga lebih banyak, sangat cocok untuk pemula ataupun profesional. Selain itu, untuk melakukan pendaftaran juga dapat dilakukan dengan mudah melalui download dan registrasi dan langsung melakukan transaksi di Podgo. Tidak dapat dipercaya karena merupakan sekuritas yang memiliki layanan online trading yang ternama di Indonesia yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan di negara kita, negara Indonesia. Baik, mungkin ini dari materi saya hari ini ya. Dalam materi ini kita sudah membahas yaitu tentang aplikasi Podgo, aplikasi Bibit ya, salah satunya dalam bereksadana, berinvestasi. Dari aplikasi tersebut kita sudah memahami dari kekurangannya, kelebihannya, bagaimana cara kerjanya. Jadi sudah kita bahas bersama-sama. Jadi dari cara menggunakannya bagaimana. Jadi intinya mahasiswa bisa mendownload dari Play Store ya, yang ada di HP kita, Android kita, kalau ingin berinvestasi ya, tapi ya minimal ya yang kecil aja, yang 100.000 aja ya, sehingga nanti mahasiswa tidak mengalami kerugian yang banyak kalau misalnya mahasiswa ketakutan atau bagaimana ya, karena aplikasi ini juga sudah mendapatkan izin resmi ya, salah satunya di Otoritas Jasa Keuangan. Tapi juga mahasiswa bisa, kalau misalnya masih takut atau ragu ya, kita bisa menanamkan investasi sahamnya kita lewat bank ya, karena saya sendiri pribadi juga menanamkan uangnya saya di bank, di per bulan saya setoran nanti, sehingga sampai nanti saya tua nanti. Jadi sudah saya rencanakan ya. Baik, demikian dari saya mata kuliah saya hari ini. Saya mengucapkan terima kasih dalam mata kuliah saya hari ini. Apabila ada yang mau ditanyakan, silakan bisa ditanyakan. Jika tidak ada pertanyaan dari mahasiswa dan mahasiswi, nanti bisa berkonsultasi ya dengan Bu Munifa, salah satunya dari cabang Kendal dan Weleri. Nanti bisa berkonsultasi dengan beliau, Bu Munifa, dan Bu Tati ya dari cabang lainnya juga ya. Kalau untuk mahasiswa Siliwangi dan Majapahit, nanti kalau ada apa-apa bisa berkonsultasi juga dengan saya. Untuk videonya nanti akan langsung saya kirimkan ke dosen pendamping mahasiswa dan mahasiswi siap cabang, sehingga nanti mahasiswa dan mahasiswi bisa absen secara tepat waktu. Dan saya mohon maaf kemarin saya ngesernya terlambat karena saya kelupaan juga ya dalam mengesernya. Baik, saya mengucapkan terima kasih dalam mata kuliah saya hari ini. Saya mengucapkan terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua hari ini. Jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri dalam mata kuliah saya hari ini. Semoga mahasiswa dan mahasiswi dapat melaksanakan perkuliahan dengan hari ini dengan lulus dengan baik, dan harapan mahasiswa dan mahasiswi bisa tercapai. Semoga kesehatan mahasiswa dan mahasiswi juga bisa terjaga. Amin. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Arya, mata kuliah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.